Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami di Mutiara Kolbu. Pada hari ini kita masih membahas mengenai introspeksi diri dan kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Ustadz Zulfahmi Siregar. Ya Pak Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan Pak Ustadz ya. Baik. Bu, ada lagi Bu yang ingin bertanya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya minta maaf Pak Ustadz, ini pertanyaan di luar tema kita sore ini. Ada titipan pertanyaan dari tetangga yang belum sempat hadir hari ini. Pertanyaannya, bagaimana tanggung jawab seorang ayah terhadap anaknya karena orang tuanya udah pisah? Bagaimana menurut agama Islam? Terima kasih Pak Ustadz. Baik. Sama-sama Ibu. Pak Ustadz boleh langsung dijawab pertanyaan. Baik Bunda, kalau umpamanya itu anak kandung ya Bun, itu sampai kemudian dia akil balik, itu tanggung jawab dia, orang tuanya, menyekolahkannya, memberi nafkahnya, itu tanggung jawab dia. Beda ketika kemudian anak itu ada anak dapat atau anak tiri. Tapi kalau dia anak kandung kemudian dia pisah, cerai misalkan, dia tak berkewajiban sampai anak itu dewasa, itu menafkahinya. Jangan, kadang-kadang lanang-lanang bapak nih suka-suka dia aja, lihat gitu kan, enak-enak dia aja. Dia tahu pisah dia lepas pura-pura tak tahu dia ada kewajiban dia itu kan. Ya, walaupun misalkan seberat apa permasalahan dia menyebabkan orang tuh cerai gitu, tapi anak itu tetap jadi tanggung jawaban dia. Jangan bapak itu lepas tanggung jawabnya. Itu Bu ya. Kewajiban. Kewajibannya. Ya. Iya, baik lagi. Ada lagi Bu yang ingin bertanya? Iya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan saya Bu Berta, Pak, dari pengajian Anaba. Yang ingin saya tanyakan, ini bagaimana menghadapi introspeksi diri. Kita ini udah introspeksi diri Pak, udah maksudnya sudah usaha zikir, misalnya udah tenang, maksudnya udah aman. Tiba-tiba ujian datang Pak. Ya. Misalnya kita dari bisnis jadi redup. Nah, ujian datang tuh kan Pak. Itu gimana menghadapinya Pak? Udah introspeksi diri, udah musabahah diri, maksudnya udah tenang. Tiba-tiba ujian datang bertubi-tubi. Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sekali pertanyaan Ibu. Pertanyaan Bu Berta silakan dijawab. Nampaknya penutup itu pertanyaannya. Jadi Bun, namanya hidup harus diuji Bun. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Salah satu cara adalah untuk menyikapi ujian Allah adalah sabar. Orang-orang hidup pasti diuji oleh Allah. Maka jangan orang beriman nih mengatakan dia beriman kalau belum diuji oleh Allah. Dalam Al-Quran jelas itu kan. Tidaklah beriman kalau sekedar mengaku-ngaku aku ini beriman pada Allah. Kalau belum diuji tidak siap. Memang hidup harus diuji. Walanabluwannakum, akan diberikan ujian. Sedikit ujian. Misalkan minal khauf, rasa takut. Wal ju', rasa lapar, kemiskinan, bangkrut usaha segala macam. Wa naqsi minal amwal, kekurangan harta. Wal ampus, keluarga yang meninggal, wafat segala macam. Itu ujian-ujian dalam hidup semua. Satu-satunya cara adalah kita bersabar. Malam yaskur ala na'mai walam yasbir ala balai falyakhruj min tahtis samai wal yatlub rabban siwaya. Siapa orang tak mau bersyukur atas nikmat yang aku berikan, tidak mau sabar atas ujian-ujian yang aku berikan, silakan keluar dari kolong langitku, kata Allah, cari Tuhan lain selain aku. Mau cari kolong mana? Itu kolong langit Allah punya. Cari Tuhan. Itu saking marahnya Allah kalau seorang hamba itu diuji oleh Allah kemudian dia tidak bersabar. Dan bagi orang beriman tentu ada cara-cara bagaimana kita supaya bisa ikhlas dalam menerima ujian, sabar. Wasta'inu bis-sabari was-shalah. Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat.
Banyak sih cara kita. Dan kita harus yakini bahwa itu ujian dari Allah. Ujian ini kita orang beriman itu namanya untuk menaikkan level kita di mata Allah. Tapi bila mana ujian itu datangnya kepada misal ke orang kafir, bukan ujian namanya, bukan untuk naikkan derajatnya. Kalau itu datang ke orang kafir misalkan, itu adalah musibah. Orang tidak beriman dikasih Allah bala, itu musibah. Tapi kalau orang beriman dikasih ujian, itu namanya untuk menaikkan kelasnya. Kita orang beriman nih kan, untuk naikkan kelas kita. Kelas 1 naik kelas 2. Nah itu kalau datangnya ujian itu kepada orang-orang beriman seperti kita. Insya Allah kita orang-orang beriman. Itu Bu ya. Nah, ya. Terjawab ya. Ada lagi Bu yang bertanya? Tidak ada, Mas? Bisa? Panjang pertanyaannya? Iya Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz, mungkin saya saja ya Pak Ustadz bertanya Boleh. sedikit Ya. lagi Pak Ustadz. Sebetulnya kapan Pak Ustadz waktu yang tepat untuk kita bermuhasabah diri? Karena sebetulnya kan kita selama hidup pasti ada waktu bersalah Pak Ustadz. Tapi ada kalanya juga kita berbuat baik Pak Ustadz. Tapi kapan kalanya kita harus bermuhasabah diri? Apakah setiap hari, setiap waktu seperti itu Pak Ustadz? Setiap waktu Mbak. Setiap waktu. Setiap waktu kita menintrospeksi diri kita, mengevaluasi diri kita. Bahkan katanya, karena kita tidak tahu detik-detik dengan detik kemudian, menit kemudian tidak tahu gitu. Maka diwajibkan bagi kita memperbaiki diri, evaluasi diri itu setiap waktu, setiap saat, setiap detik malah. Setiap helai napas, tarikan napas kita memperbaiki diri Bu. Jangan tunggu tahun baru Islam, tidak usah tahun baru Islam. Atau tunggu dulu meminta maaf kepada tetangga kalau hari raya Idul Fitri, terlambat. Kalau sampai umur, kalau tidak sampai gimana? Awak sudah banyak dosa kali sama tetangga. Nak nunggu lebaran tahun depan? Tidak usah, setiap saat, setiap waktu. Mana ada momen kita misalkan lagi duduk begini nih, bisa kita bermuhasabah ini. Ya Allah, rasa-rasanya saya tadi dengan laki ambo salah misalkan gitu. Evaluasi baru langsung kita perbaiki. Langsung kita perbaiki. Dan juga sholat misalkan tadi agak menunda waktu, ya Allah sholat saya ya Allah. Nah itu diperbaiki langsung, dievaluasi gitu. Itu caranya. Jadi kita memperbaiki diri setiap saat, setiap waktu. Ittaqillah haitsuma kunta, bertakwa kepada Allah. Rasa takut nih perlu harus dimunculkan. Rasa takut, rasa khauf, roja. Menurut Imam Al-Ghazali, ya, dia harus memunculkan rasa khauf dan roja. Khauf, rasa takut, roja, hanya harap kepada Allah semata. Itu berlaku di setiap waktu, setiap detik, setiap tarikan nafas kita. Ya, karena kita tidak tahu satu detik ke depan itu Allah a'lam bishawab. Tidak tahu kita, itu urusan Allah. Mau kita memperbaiki diri setiap waktu ya Pak Ustadz. Ya Mbak ya. Selain itu Pak Ustadz, sebagai hamba ya Pak Ustadz, sebagai umat manusia, apakah kita ada kewajiban Pak Ustadz untuk mengingatkan apabila teman kita tuh terlihat sedikit melenceng begitu Pak Ustadz? Sekalian kita closing ya Pak Ustadz? Ya. Langsung saja dijawab bersamaan dengan rangkuman hari ini, gimana kesimpulannya? Baik, jadi ayat surah Al-Asr itu kan tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabar. Mengingatkan dalam kesabaran dan mengingatkan dalam kebenaran, gitu kan. Itu. Jadi memang kewajiban kita saling mengingatkan. Mungkin sebagai penutup intisari daripada pertemuan kita daripada sore hari ini, orang-orang celaka itu kata Rasulullah SAW ada 4. Ya Bu ya, yang pertama ini orang-orang yang merugi, orang-orang yang celaka itu adalah dzikru nisyanu dzunubil madiyah, orang yang melupakan dosa-dosa yang telah lalu, merugi Bu. Kemudian wa dzikrul hasanatul madiyah, mengingat-ingat kebaikan-kebaikan yang sudah lalu. Dia yang dilupakan dosa, kebaikan-kebaikan diingatnya. Wa huwa indallahi mahfuzatun. Yang dosa tadi misalkan dia ingat ditinggalkannya, padahal di sisi Allah dosa itu tercatat dengan rapi. Kebaikan-kebaikan diingatnya, padahal dia sendiri tidak tahu. Aqbalat amruddat, diterima apa tidak amal kita tidak tahu, tapi diingat-ingat kebaikannya. Kemudian yang merugi berikutnya yang ketiga, dia urusan dunia dia bersungguh-sungguh. Orang celaka yang keempatnya adalah ketika urusan ibadah dia menganggap remeh. Nah ini sebagai kesimpulannya Bu. Mudah-mudahan kita hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Mudah-mudahan Allah sampaikan umur usia kita di besok atau tahun yang akan datang insyaallah, dan kita niatkan semata-mata hidup ini kita persembahkan untuk pengabdian kita
kepada Allah Subhanahu wa Wa taala. Terima ta'ala. kasih, Ya, mohon baik. maaf. Terima kasih ya, Pak Ustadz, Assalamualaikum atas- warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ustadz ya atas waktunya, atas ilmunya terutama pada hari ini yang sudah kita terima. Ya, ibu-ibu juga terima kasih yang sudah bertanya dan menyempatkan untuk mendengarkan tausiah dari Bapak Ustadz gitu. Dan pemirsa TVRI Bengkulu, pada hari ini kita sudah sampai di penghujung acara. 1 jam sudah Mutiara Kolbu menemani kita pada hari ini. Dan dengan menjadikan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai panduan utama dalam hidup kita, introspeksi diri tidak hanya membantu memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga dengan diri kita sendiri, dengan kerabat, dengan lingkungan, dan dengan sesama manusia. Akhirnya saya Melinton Asmara bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.